Adriano Kalbi. Yes. Udah pindah ya ke kantor baru ya? Pindah. Udah beda kasta nggak kayak dulu? Oh iya. Iya. Iya dong. Udah nggak ruko lagi. Ya. Happy gua nggak ruko lagi. Kenapa memutuskan untuk pindah? Yang ruko kemarin? Enggak, emang abis sewanya. Oh. Abis sewanya, terus kalau ruko tuh kan parkir rebutannya. Iya susah sih parkir. Ya, dan kita kayak cuma ada 2 slot parkiran, jadi kalau ada tamu ada apa lama-lama susah, terus kayaknya karyawan juga makin banyak, ya pindah lah. Bukan gara-gara digerebek gitu ya? Itu juga. Udah mulai disatron-satronin orang, udah mulai aneh-aneh. Udah pada tahu kantornya. Kalau ini belum ya? Belum. Kemarin ini gue diundang ke special show-nya Adri. Yes. Thank you banget. Sama-sama loh. Gue merasa terhormat bisa duduk bareng ada Rachel Amanda di situ. Gue kayak anjing, gue kayak artis gitu. Ya, ada artis di mata gue. Oh gitu ya. Wah, thank you banget sih. Content maker ternama lah. Salah satu Adriano Kalbi itu salah satu orang yang bikin gue jadi apa ya? Kayak anjing, berarti gue ngonten ada fungsinya. Oh iya dong. Iya. Selain Jeffrey Nicole, ada lu juga gitu kan? Oh iya. Iya benar. Ya, I'm sure pujian gue nggak sama harganya dengan Jeffrey Nicole lah. Special show kemarin gimana, Dri? Lu udah jalanin special show udah 3 ya? Iya, ini yang ketiga. Lu pikir lu keren, yang kedua tahu deh yang pintar, yang ketiga lu semua sama aja. Gimana tuh yang ketiga menurut lu? Ya gue paling happy di yang ketiga karena ya paling besar juga, paling gue juga merasa as a performer gue semakin baik dan baik gitu. Karena you always have this insecurity of anjing, gue berikutnya masih bisa bikin ya, dan ternyata masih diminati banyak orang, dan ya gue happy lah. Jedanya emang berapa ini? Lu kalau bikin show gitu, lu jedain berapa tahun sih? Lu pikir lu keren tuh 2017. TDP 2019. Yang ini 2022. Mungkin 2 tahun kali ya average-nya. Karena kemarin pandemi aja, jadi akhirnya baru tahun ketiga. Oh, dari nama-nama spesial lu tuh kayak ini banget ya. Kayak bapak-bapak marah-marah semua ya? Iya, enggak, karena gue tuh nggak pengen. Yang pasti gue takut banget sok-sok jadi inspiratif tapi padahal norak gitu. Bener-bener. Dan itu bukan kapasitas gue. Jadi gue pengen, I want it to be, ya humor yang gue suka tuh dia emang banyak gerutunya, jadi semua bentuknya tuh gerutuan yang sebetulnya nggak sanggup lu ucapin gitu, tapi dalam hati lu kayak lu pikir lu keren banget gitu. Hal-hal kayak gitu. Iya. Kayak gue demennya kenapa, maksudnya kan lu juga part of MLI ya. Yeah. Maksudnya gue demen MLI juga karena di MLI tuh nggak kayak orang-orang zaman sekarang yang konten daging gitu. Isinya daging semua nih. Meskipun gue sering sih kayak konten ini tuh daging semua. Oh, lu juga komen begitu ke orang? Enggak, gue sering dikomenin. Oh, lu sering dikomen kayak gitu? Tapi gue sebel. Sama? Iya. Kayak, why? kenapa daging terus gitu? Padahal salad lebih enak ya, dan lebih bagus gitu. Gue agak benci sama konten kreator yang kayak sosok daging gitu sih sebenarnya. Menurut gue itu cuma boleh penonton yang bilang. Benar. Nggak boleh didesain sama kreator. Gue bikin konten yang daging semua. Mundur dulu deh sebelum lu bikin special, sebelum jadi stand up lah ya. Lu bikin podcast dulu apa jadi stand up dulu sih? Stand up dulu. Oh, stand up dulu. Gue nggak tahu lagi. Masa emang berarti nggak ada harganya stand up. Tidak ada kemajuannya. Stand up dulu. Stand up dari tahun 2011. 2011 stand up dulu. Terus podcast tahun? 2015. 2015 berarti lu waktu itu berapa berarti? Gue penasaran. 31 ya? 31. 2015, Nah, 31. menurut gue ya, buat orang umur 31 konten bisa menemukan platform podcast pertama gitu ya, terus mau ngonten di podcast tuh brilian sih. Maksudnya biasanya kan anak-anak lebih yang browsing di internet segala macam, kok lu bisa nemu podcast duluan dibanding yang lain gitu? Prosesnya gimana? Ini tuh gak inspiring sebenarnya, prosesnya tuh. Nah, gue dulu tuh siaran radio 2012-2014. Terus kontrak diputus. Terus punya serial dokumenter sendiri, kontrak diputus. Lalu gue mikir gue harus punya konten untuk memaintain kolam yang kecil ini itu yang sudah ada, tapi ini harus di maintain. Gue percaya if I play my card correctly,
it could be something gitu. Nah waktu itu lagi nge-trend vlog dan kayak lo ngomong-ngomong depan kamera tuh. Oh zaman YouTuber vlogger gitu. Iya, YouTuber gitu terus kayak guys apa aduh high angle biar jolain lo gue kesel gitu kayak kayaknya gue nggak sanggup sih kalau kayak gini dan gue pengen yang gampang diproduksi, gampang diedit. Maksudnya gue nggak punya kendala to be konsisten gitu. Ya udah gitu. Gue lagi dengerin banyak podcast luar ya bikin aja lah ya ini gitu. Waktu itu juga masih di bener-bener cuma Apple Podcast doang tuh. Lu dengerin siapa emang? Gue pertama kali denger lu tuh masih pakai handphone ya dulu ya? Iya. Okay. Gue dengerinnya banyak ya komedian yang gue suka, salah satunya Bill Burr. Terus gue denger ada scientist namanya Brian Cox tuh Infinite Monkey Cage. Dia udah bikin podcast. Di luar tuh udah banyak gitu kayak, kontennya menarik ya gitu dan gue lebih ya karena macet sih terutama kayak ini lebih menyenangkan dengerin podcast. Gue waktu itu juga ada sebel sama radio yang lu tau gak sih yang kayak humor tanggung mengantar lagu gitu. Udah dikejar ininya ya. Kayak dia harus tutup narasinya sebelum lagu masuk gitu. Iya. Ya daripada naik hati kan mendingan minta naik gaji. Gue kayak gitu, gue tuh kesel gue gitu. Gue mau bikin kayak ya ada wadah misalnya kalau emang lucu dan it's damn funny. Lu dulu tapi juga penyiar kan? Iya penyiar. Lu sempat bikin jokes yang kayak gitu juga dong? Enggak. Oh enggak. Tapi gue berantem mulu sama orang radionya. Karena? Karena kan gue nggak tahu how the business work ya. Kayak bahwa lagu tuh ada titipan, lagu harus diputer. Iya. Dan gue kira dulu kalau dengan polosnya gitu. Gue kira kalau siaran radio tuh emang kesukaan penyiarnya gitu. Maksudnya puter lagu ya? Puter lagu emang penyiarnya. Ternyata enggak. Nah, terus gue kayak harus di tengah-tengah dengerin lagu yang menurut gue norak gitu. Terus gue gak tahan, terus gue kayak sering ngatain ngapain sih ada lagu ini wah gitu. Jadi gedor-gedor lah kaca gue kayak penyiarnya gak suka lagunya sendiri gimana sih? Oh I didn't know that you have to pretend bahwa gitu. lo harus suka lagu. Jadi terus gue kayak gue gak cocok deh kalau harus banyak orang yang di atas gue gini ya udah. Makanya lu cabut lah udah. Cabut berhenti ya? Mau dilanjutin kontrak ya. Habis itu bikin podcast. Iya. Gue dengerin lu pertama tuh waktu interview kakaknya Rich Brian ya. Iya. Pernah tuh. Ya gue habis dengerin itu, wah apaan nih podcast? Gue juga baru tahu. Baru gue dengerin. Gue juga kaget sebetulnya kenapa dia follow gue. Sonia kan? Iya, Sonia Arika ya? Iya. Lu juga kaget? Iya kaget. Gue kayak, wow ada influencer gue follow gue. I like to know their world gitu. As an older guy ya. Gitu. Dulu lu interview gitu ada ininya nggak sih? Lu bikin plan? Ya ada kayak notes berapa bullet points gitu. Maksud gue harus ngundang siapa nih gitu? Nggak ada random. Nggak ada random aja yang kira-kira tiba-tiba surprising buat gue kayak ternyata dia follow gue, gue ini aja gitu. Iya. Kayaknya itu cuma satu-satunya lubang sebagai orang yang lebih tua agar nggak dianggap creepy deh. Kalau gue ngajak ketemu Sonia Erika kan dia akan kayak ngapain nih om ngajak gue ketemu gitu. Tapi kalau gue kayak bener sih. Lu ternyata follow gue gitu. I like to know more about you. Mau nggak lo bikin konten? Oh ya oke gitu. Iya zaman sekarang ada itu untungnya. Ada gitunya. Iya kalau zaman dulu sih susah sih. Dan waktu itu kan kayak Brian juga baru naik gitu. Terus dia thrifter dan skena podcast menurut lu sekarang gimana setelah beberapa tahun ini? Ya makin lebar, makin banyak pemainnya. Gue masih berharap lebih lebar lagi sih. Gitu ya? Semoga ini jadi medium yang bisa bertahan gitu. Dengan podcast sekarang yang isinya udah banyak, maksudnya artis film atau artis di TV udah pindah bikin podcast, format video segala macam gitu, menurut lo gimana? Lo mau ngetes keidealisan gue? Lo benci sebetulnya podcast bukan gitu? Iya nggak, gue mau tahu aja perspektifnya. Gue mau tahu perspektif lo aja. Gini, ya karena kan gue backgroundnya orang media ya gitu, jadi mau formatnya kayak apa ya sah-sah aja karena by the end of the day it's about looking for traffic gitu. I know bahwa gua single-handedly nggak bisa akan bongkar itu semua. So I need more people karena gue yakin dengan lebih banyak orang
lebih banyak market yang bisa trickling ke gua. Kalau gua harus convince satu persatu tiba-tiba, gua nemuin podcast, lama banget progresnya. Jadi nggak apa-apa ya. Gua berharap ini bisa menjadi medium yang bertahan karena gua nggak tahu ke depannya nasib medium digital gitu ya on demand tuh akan kayak apa. Sekarang YouTube udah ngentiin AdSense-nya, Netflix yang tadinya berbayar dan kontennya keren-keren sekarang jadi spesialis dokumenter. Terus kalau mau dibikin kayak kalau tarifnya segini ada iklannya. So I don't know sebetulnya survivalnya kayak apa. So gue masih berharap lebih banyak lagi pemainnya. Karena sampai sekarang kayak I don't know, selain Deddy Corbuzier atau Denny Sumargo, puncak progresif Indonesia tuh di dua orang itu loh, Deddy Sumargo dan Deddy Corbuzier. bener sih. Iya, itu tonggak progresif. Kayaknya cuma dua itu yang komersial tuh percaya gitu untuk naruh brandnya di mereka gitu. Yang lainnya kayak susah banget. And that's not a good sign kalau gue. Karena berarti ntar mediumnya akan gone. Karena patokannya cuma ya udah 2 orang itu aja gitu. Yang worth to invest. Iya, yang lain jadi kayak capek lah. Iya. Lo aja yang bapak podcast Indonesia ini agak susah ya? Susah Pak ya. Gue pokoknya gerakan berikutnya gue cuma pengen bikin patung aja tuh. Gue buka kitabisa.com gue. Pajak monumen. Paling enggak kalau nggak sukses ada diinget lah. At least lo mundur lagi deh, maksudnya awalnya kan udah banyak sih yang bahas tuh dari awal ya, maksudnya dari agency masuk ke dunia entertain, lo titik mana yang bikin lo jadi ya udah gue stand up aja deh gitu. Anjing lo, ya belum ada. Sampai sekarang juga. Karena stand up is the only thing I do gitu sampai sekarang nggak berani gue. Lalu waktu start stand up masih agency? Gue mulai 2011. Gue mulai full ngelepas agency itu di tahun 2012. Tapi ya satu gue ada siaran radio, satu ngerjain series itu. So I'm not completely jobless gitu. Dan hidup dari stand up saja gitu. Jadi banyak keran lah ya. Ya banyak keran. Intinya melepas status budak-budak corporate lah. Benar. Sampai sekarang gue sih nggak berani ya untuk jadi 100% di depan layar gitu as an entertainer. Belum berani. Ya nggak berani. Lo nggak denger tadi interview gue sama siapa? Gue nggak dengeran tadi. Banyak lah. Gue melihat orang mengadu nasib di entertainment tuh ya kalau berhasil kalau enggak. Jadi pribadi-pribadi dia kalau mau bangkit lagi dia harus lebih gila daripada yang lain dan that's pathetic. Nah lu buat stay relevan nih, kan lu umur udah lumayan lah ya. Maksudnya, gue suka nih pertanyaan itu belum pernah ada. Oke terus. Ya maksudnya sama gue aja beda 10 tahun kali. Iya benar. Gue 93. Shit. Gue aja sebenarnya mau manggil lu tuh awal-awal bingung gitu mau Bang Adri atau gimana ya gitu. Ya 11 tahun. 11 tahun kan? Ya. Nah buat stay relevan gimana? Sama kan sekarang Gen Z anak tahun 2000 udah pada banyak banget ya. Gue sih ngerasa gue udah di ujung. Kalau ada sosial media baru abis TikTok, I'm out. Gue kayak TikTok aja gue udah shit ini susah banget loh, gue udah gak bisa kecap. Masa sih? Susah men. TikTok sebenarnya lu tinggal cut reels aja tau. Cut itu doang. Iya gue baru tahu kayak bisa ngerekam stop, ngerekam lagi itu cuma di TikTok. Iya gue baru tahu. Gue udah ya pokoknya I do my best aja gitu. Maksudnya tadinya gue berpikir kayak just stay true to yourself gitu. Stay true to yourself. Ternyata stay true to yourself tuh hampir mirip-mirip bapak-bapak komplek yang suka nyebarin konspirasi gitu ya. Kayak kamu percaya gak mau gitu. PKI itu dulu ada bener gitu yang bikin nakut-nakutin gitu. And then I learned how gimana caranya lu tetap ngikutin semua yet lu nggak kehilangan diri lo. You don't have to pretend you're someone else atau you pretend that you're younger gitu. Maksudnya kalau udah tua ya nggak apa-apa, amati ini dari point of view orang tua aja gitu daripada. Gue pernah dengar Kanye West di interview siapa gitu ya. David Letterman kalau nggak salah jenggotan ya.
dia ada ngomong juga kayak dia pengen jadi om-om keren bukan jadi om-om yang sok muda gitu. Iya, iya. Yang mungkin mirip kayak gitu ya. Iya, karena om-om sok muda tuh ya Allah sedih. Ya kayak politisi-politisi yang Aduh. promonya sok-sok milenial Gen Z gitu lah ya. Yeah. You think you can dance in the club gitu, tapi orang juga tahu kayak ini kayaknya jogetannya dari tahun 2000 berapa deh, nggak pernah move on lagi gitu. Iya. Dia ngerasa nih Gen Z pasti suka sama gue nih gitu. Padahal Ya gue takut. Iya kayak gitu ya. Bener. Ya gue berusaha melihat aja gitu dan kayak resistensinya harus agak dimundur-mundurin sih. Kalau enggak semuanya akan aduh katro nih semua gitu. Iya. Nah ngomong-ngomong generasi baru gitu ya, lu ada nggak sih kayak pernah denger nggak sih kayak misalkan dari zaman opa gue ke bokap gue pasti ngomongnya kayak mental lu lemah gitu. Dari bokap kita ke kita juga gitu. Ya. Nah menurut lu gimana tuh zaman sekarang anak-anaknya? Enggak, mental lemah. Dulu tuh gue sebel banget sama generasi lama, sekarang jadi part of generasi lama kayaknya emang bener ya mereka. Jadi lu setuju ya? Enggak. I think ada beberapa yang menurut gue ya nggak bisa diulang lagi, jangan sampai mundur lagi. Tapi ada beberapa yang kayak ini sih blown out of proportion banget nih kayaknya kelebihan nih gitu. Ya ada ini lah, maksudnya dulu kan lu nonton film hitam putih gitu kan kayak cowok nampar perempuan kayak gitu terus dia kayak udah cuma diem aja nggak ngomong apa-apa gitu dan itu it was acceptable gitu. Bener. Ya perempuan yang ngomong gitu harus ditampar gitu. Setuju lah. Dan dia dan lu nggak bisa bawa itu sekarang kan? Bener. Lu nggak bisa bawa itu sekarang. Tapi ya juga kalau kayak dimarahin bos terus butuh healing 3 hari sih menurut gue juga itu ridiculous gitu. Bener. Ya. Kemarin gue baca sih kenapanya, karena katanya sih karena generasi sekarang nerima informasi itu udah banyak banget. Iya. I think it's kalau lu bisa manfaatin mediumnya, lu tuh generasi yang paling well connected gitu. Sebenarnya. Yeah. In terms of realizing your dreams gitu, and then lu mau di mana secara pergaulan, gue gue iri banget sih. If only gue banyak kayak if only I can do that waktu gue seumur lo. Iya. Oh gitu. Gue juga mikir kalau Agnes mau lahir di era sekarang. Dia waktu itu maybe born too soon. Iya kan? Iya. Sebenarnya ya kayak Rich Brian, Nicky segala juga bisa sama lah ya. Sebenarnya gitu. Dia mangkas karir berapa puluh tahun. Iya, sampai untuk jadi kayak sekarang. Lu kan kerja, maksudnya sekarang salah satu apa sih? Lu co-founder ya? Ya, MLI. boleh dibilang begitu. Nah, partner lu kan Petri. Petri kan Cindo. Kebetulan satu sekolah sama gue juga. Iya. Angkatan pertama dia. Iya. Lu ada ini nggak? Ada perspektif nggak? Maksudnya kerja sama ada bedanya nggak sih? Kerja sama Melayu sama Cinta. Ada bedanya? Ada menurut gua ada. Apa tuh? Cindo is about numbers tuh menurut gua bener. Jadi lebih peduli numbers. Iya. Kalau Melayu keakraban dan kekompakan tuh bener. Maksudnya to a certain degree iya bener. Contoh. Kalau sama Cindo tuh straight out business. Tek gini oke ini mau I don't care gimana cara lo nge-achieve-nya. Just do it, ini gue gak mau denger alasan, just make it happen. Itu gue terasa. Whereas kalau mau Melayu lebih kayak misalnya mau meeting apa gini, ya kita makan aja dulu, makan apa gini. Terus terus tiba-tiba 2 jam gitu ya, terus 10 menit sisanya kayak iya tapi kan ini sebetulnya begini aja kayak itu dari awal gitu. Nggak to the point ya? Itu ada, benar itu ada. Kalau Cindo lebih straight to the point. Iya. Partinya juga beda sih. Partinya apa nih? Gue juga penasaran. Partinya apa bedanya? I guess you guys know how to drink. Gitu. Tapi better lah maksudnya tergantung Melayu juga nggak bisa dipukul rata semua Melayu nih. Benar. Tapi Cindo mostly knows how to drink sih. Meskipun gue yakin juga nggak semua ya. Mungkin Cindo Gen X nggak tahu how to drink. Mungkin Melayu ada in certain region dia lebih ini. Iya. Ada yang apa itu minum gitu. Nih mungkin yang nonton juga bertanya-tanya ya, kok ngundang Adreno Kalbi ya padahal dia Cindo gitu. Iya. Nah,
Ternyata ada turunan Cinanya. Iya. Ya, jadi gue kemarin cerita di spesial gue bahwa gue masih keturunan Cina tapi nggak pernah tahu gue Cina. Karena kakek gue tuh dari bokap meninggal, bokap gue umur kayak 11 tahun. So, bokap gue lahir tahun 50, jadi tahun 60 tuh dia udah meninggal. Bokap gue grew up nggak pernah bawa-bawa nama kakeknya. Maksudnya muka kakeknya, foto kan juga jarang kan. Jadi gue cuma tahu nama kakek gue tuh adalah Abdul Hadi. Abdul Hadi sampai di kerusuhan 98 bokap gue mau ke kantor bawa sejadah untuk mengamankan ruko percetakan. Yang ternyata gue kayak sebetulnya punya ruko percetakan tuh juga udah clue gitu, ngapain kita punya ruko percetakan gitu. Melayu punya ruko percetakan tuh clue sebetulnya. Biasanya bisnisnya bukan itu ya? Bukan itu. Gue kira ya dagang apa gitu, maksudnya dagang juga tapi dagang apa gitu. Nah lagi lari-lari terus nyokap gue nanya kayak, tuh kamu mau mana? Saya mau ngamanin kantor, mau gandung sejadah biar nggak dibakar. Jangan, nanti kita ketahuan lagi kita Cina. Terus gue lagi makan, kita nih Cina gitu. Ketahuan kamu nih Cina, nyokap gue nggak Cina, dia yang Cina. Tak kenal ya kamu Cina, kita nih Cina. Terus gue kayak, anjing all these years man gitu, 14 tahun gue nggak pernah tahu gitu gue tuh Cina gitu. Dan ternyata ditelusuri belakangnya, kakek gue tuh birth name-nya namanya Ong Liang Jok. Tapi at that time kayaknya kan banyak nggak boleh pakai nama Cina dan segala macam. Dia kawin sama Melayu, pindahlah dari Ong Liang Jok ke Abdul Hadi karena menikahnya dengan Islam. Jadi ya Cina yang Islam bukan cuma Felix Xiao ya. Jadi banyak contoh-contoh lain. Nggak semuanya harus kayak gitu. Dia pindah. Tapi karena bokap gue umur 10 tahun, jadi kayak udah keputus semua kebiasaan dan apa udah nggak ada sama sekali gitu. Ya udah. Berarti lu nggak ada tuh value kecinaan, nggak ada. Kecuali rambut yang sisa ini. Ada. Rambut yang lurus tanpa harus dipapan ini. Iya benar. Dan ya itu. Sama anak lu ya? Sama anak gue. Yang menariknya itu ya? Anak gue masih keluar ya, kecuali ya kayak mata, terus gue sisipit apa gitu. Jari-jari yang bantet. Jari-jari yang bantet. Nah bener kan menurut gue jarang tidak yang jarinya lentik entah kenapa. Terus lahirnya di BSD lagi ya lu ya? Iya tinggal. Oh, iya, lahir di Jakarta Selatan. Oh tinggalnya di BSD lagi? Bokap gue yang dari, ternyata Cina Kampung Bali gitu, Cina Tanah Abang situ. Ya interest gue sangat pengen tahu sebetulnya dia siapa. Gue rasa dia tuh, gue joknya, kayak dia tuh Cina miskin ya. Kakek gue. Kenapa? Karena dia nggak bisa ngewarisin harta, tapi dia ngewarisin security aja. dia pas bokap gue lahir dia udah tau kayak 48 tahun lagi dari dia lahir ada bakar-bakaran ras tertentu nih gue. Daripada dia keciduk, mendingan gue pindahin ke tim seberang. Lebih aman. Iya lebih aman. Diwarisinnya security. Security, jadi harta nggak ada, security ya. Harta nggak ada. Oke, lu grow up berarti ada nggak bersentuhan sama, maksudnya nongkrong bareng sama Cindo atau gimana? Dulu di tempat gua lahir, di seberang rumah gua itu ada Cina Batak. Dan dia ngadain kelas kungfu dan gue ikut situ. Mungkin itu the closest gua to the culture. Jadi ada tuh baju-baju gua pakai kayak yang lagunya Wong Fei Hung dan apa gitu-gitu, belajar toya dan segala macam itu ada. Tapi that's about it. Ada, tadi gue buka question box juga di Instagram, mungkin ada yang bisa kita tanyain, kita lihat dulu. Dari apa? Vigun No 27, apa bener Anda cepu Bang Coki? Ya enggak lah. Ya enggak, itu salah satu penghasil perusahaan yang paling besar maksudnya. Nggak mungkin gue cepunya. Tapi dengan Coki ketangkep, lu sebenarnya kan menggantikan Coki ya? Secara karir gua ya, tapi secara perusahaan iya bener sih. Ini took a lot of damage gitu. Ya gantiin dia ya fun aja. Cuma ya sebel juga kenapa jadi harus gue yang gantiin, nanti juga dia kali mesti gantiin gue. Oh iya bener sih. Jadi kebalik ya. Iya, kenapa gue jadi.
Udah belasan tahun stand up dan itu mungkin ngebuat lo terbiasa menganalisa jokes orangnya bagus nih. Menurut lo ada di mana kenikmatan ketawa lepas? Karena kan lo lihat jokes jadi lo analisa, lo pelajarin, lo ketawanya tuh nonton siapa atau gimana sekarang? Ya gue juga ya ini yang menyebalkan pada saat lu mulai menggeluti suatu bidang, it takes away cara lo menikmatinnya gitu. Kayak dulu gue nggak into movie production, begitu into movie production gue kayak wah hebat juga ini budgetnya kayak gini gitu. Jadi kayak ada gitu. Tapi gue berusaha sepolos mungkin aja, jangan di overanalyze. Paling sekarang yang ngebentengin itu kalau nggak dalam selera gue resisten. Tapi kalau dalam selera gue masih bisa aja lah ya. Kenikmatan ketawa lepas tuh buat gue anjing gue sosok daging, ini daging lagi nih. Oh ya nggak apa-apa. Kalau emang daging ya udah, cuma nggak usah disebut. Kayak daging lagi. Kayaknya keinginan untuk menjadi lebih baik sih aja sok banget. Nggak, tapi itu benar karena pada saat lu ngelakuin sesuatu, it's so easy untuk berpikiran kayak kayaknya gue keren deh gitu. Kayaknya gue lebih baik daripada orang lain gitu. Nah pada saat lu ke-trap di mindset itu ya udah lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi gue berusaha kayak gue ngeliat yang baru-baru dan kayak wow apa yang dia punya gue yang nggak punya ya gitu. Jadi gue berusaha terus menikmati yang baru yang ada. Iya. Jadi ya si umpatan-umpatan dalam spesial gue itu sebetulnya itu mantra-mantra yang sering gue ucapin ke diri gue sendiri kalau yang ngaca sebelum memulai hari itu lu pikir lu keren ya. Terus tahu lu jangan merasa lu pintar, lu jangan merasa ya sebenarnya itu lu sebutin ke diri lu sendiri. Biar gue nggak oke. Next. Ada lagi. Ya ini nggak nyambung banget anjing. Bang gimana biar laki-laki bisa setia? Limit opsi lo. Bener sih. Iya menurut gua kemauannya nggak bisa diredam tapi kesempatannya bisa dibuang. Don't make it available. Benar. Susahnya gitu ya. Yang penting ujungnya kan gitu. Iya kan? Kalau kepikiran ngerampok tapi nggak ngerampok dia belum perampok kan. Benar. Kepikiran mah nggak apa-apa lah ya. Eliminate chances. Bagus. Oke, lanjut. Apa yang bakal dilakukan pertama kali ketika tahu ketakutan orang tua menyebalkan menjadi nyata? Ya kayak, ini gue lebih ngerti. Ya kayak orang tua lo. Gue nggak ngerti lagi pertanyaan. Misalnya kayak, lo kayak gini lo sampai kapan hidup lo kayak gini? Enggak, gue percaya deh. Terus pas lo jalanin kayak, anjing kayaknya orang tua gue bener deh gitu. Oh iya. Apa ya? Kalau gue sih percaya. Ya, gue sih ngerasa hidup gue sih beruntung banget, perjalanan gue beruntung banget. Dari kerja kantoran gue, hal yang gue lakuin, usaha yang dibangun, gue nggak ngerasa banyak orang seberuntung gue, sejujurnya. Jadi gue selalu ngerasa ya kalau emang beda dari orang tua lo ya nggak apa-apa, at least it's a lonely road but at least it's yours. Lu setuju gak sih kalau orang tua compare anaknya gitu? Setuju. Kenapa setuju? Tadi gue gak setuju, tapi setelah punya anak, kayaknya gue harus compare ini anak ini kayak. Kenapa menurut lu? Enggak, sebetulnya gini, gue tuh ngerasa gini, kalau lu yakin, mesti lu belajar bikin keyakinan lu tuh unshakable. Jadi kalau orang tua lu compare terus lu ke-trigger, lo harus analisa keinginan lo lebih dalam. Kenapa lo harus ke-trigger? Kalau lo secure dengan keinginan lo, harusnya nggak ke-trigger. Ya harusnya nggak ke-trigger. Jadi kalau orang tua lo, misalnya lo kepengen apa gitu, terus orang tua lo compare lo ke-trigger. Kalau baru dari komen orang tua lo aja lo nggak bisa atasin, ya udah gak usah lo kejar keinginan lo. Karena dunia aslinya lebih kejam ya. Dunia aslinya tuh lebih kejam. Kalau anak lo ntar balikin lo, ngomper lo juga gimana? Nggak tahu gue. Oke, sekarang gue tuh nggak tahu. Sebenarnya gentle parenting ini ujungnya bener nggak sih? Gue juga nggak tahu gue. Gue nggak tahu pengalaman gue. Gue kepikiran aja kan, misalkan orang tua ngomper kita itu si tetangga udah bisa ini. Kalau kita balikin gimana? Misalkan Jokowi udah jadi presiden, papa masih gini-gini aja. Nah, lo bakal jawab apa? Anak lo jawab gitu?
Ya perbandingan lu jauh banget kan, gue bandingin lu. Gue kan juga gak banding lu sama anaknya Jokowi cuy, gue banding lu sama yang gitu. Oke. I think it's gonna be an awesome fight. Gue sih looking forward ya gue berantem. Lanjut, ada lagi gak? Oh, lebih enak jadi suami apa jadi ayah? Ya jadi ayah lah. Loh, kenapa tuh? Iya, karena kalau jadi ayah kan lu nggak bisa berhenti ya. Maksudnya kayak ya lu emang ya udah gitu. I think jadi ayah tuh kayak momen yang paling nggak bisa didebat bahwa akhirnya lu sadar ada yang lebih penting daripada diri lu. I think that's the most humbling experience. Langsung berubah mindset lo ya? Ya gue hal-hal yang nggak berani gue lakuin akhirnya jadi berani gue lakuin. Kalau kan orang-orang bilang kejar passion lo, ikutin hati lo. Kalau lo cuma bawa diri lo, ya harus give or take 10 tahun lah. Habis 10 tahun dan lo achieve passion lo juga kayak, ini tuh buat siapa ya passion ini? Tapi if you do it for someone else, iya. Kayaknya you can go further gitu. Jadi bensin aja lah. Jadi ya? bensin. Iya bener sih. Lo kalau 10 tahun, gue challenge semua orang yang ngerasa passionnya apa, ya wujudin dan jalanin 10 tahun. Apakah itu masih as fulfilling pada saat lo kayak 21 gitu? Kalau buat bini sendiri nggak bisa ya? Jadi bensin juga bisa dong? Oh bisa. Maksudnya sebetulnya it goes hand in hand sih. Maksudnya kayak suami dan ayah tuh ya udah lo memikul beban aja gitu, beban dan maju. Mungkin ayah karena satu lagi kan bayi ya, nih kalau nggak ini kan dia mati nih. Kalau saya resikonya life and death gitu. Ya gitu lah. Ada lagi? Iya. Aduh. Games. Variatif banget ya kita. Canggih, gue seneng loh, gue belum pernah diajak show ada game-game gini. Sumpah? Ya gue kayak serius dianggap tamu jadi. Selama ini podcastnya ngapain aja? Ngobrol aja? Ngobrol aja. Oh, iya? Ngobrol aja. Lu orang paling prepare yang pernah datang. Jadi gamesnya kan itu tuh ini It or Spill dari James Corden. Yeah. Jadi nanti kita bakal ngasih tahu pertanyaan-pertanyaan yang emang ditujukan buat masing-masing. Nah ini ada 3 babak. Jadi nanti Kak Adriano nanti bakal baca pertanyaan buat Kak Jordan, jadi Kak Jordan bacain buat pertanyaan buat Kak Adri gitu ya. Nah untuk babak pertama ini dimulainya mungkin dari Kak Adri kali ya, karena emang tamu kita. Ini makanan normal kan? Iya, nah untuk ordersnya kita slowly aja dulu pemanasan kali ya. Kita pakai cabai dulu aja. Enggak, gue tuh I was hoping kayak makanan Cina apa yang gak pernah gue makan. Ini kurang Cina ya? Kayak ular apa gitu ya. Shark fin gitu atau apa. Mahal banget ya shark fin. Teripang gitu. Let's go. Adriano Kalbi, dari seluruh anggota MLI mana yang sebenarnya nggak cocok banget masuk di MLI? Gua sih. Gak bisa gitu dong. Gak bisa ya? Gak bisa dong, yang lain dong. Paling gak cocok sebetulnya mungkin Dustin Tiffany ya. Not so much of personality dan gak bisa kita happy banget sama Dustin. Iya. Tapi Dustin tuh punya sesuatu yang kayak anjing itu sebenarnya formulanya apa ya gitu kayak. Ini it will remain as a mystery dan kayak gue sejujurnya ngeliat Dustin tuh kayak yang tadi bilang kayak gue stand up dan gue ngeliat suka over analyzing anything dan Dustin tuh gak bisa dianalyze sama sekali dan gue kayak mungkin ini puncak tertinggi komedi kali ya. Lu tau gak sih yang kayak praktisi kungfu yang kayak jurusnya tuh udah one with the body gitu. Nah Dustin itu gak bisa dipelajari ya? Iya, udah one with the comedy menurut gue. Dustin, jawabannya Dustin. Aman. Lanjut untuk Kak Jordan ya, berarti Kak Adri yang baca. Oke. Iya. Pernah kenalan sama cewek yang nge-DM lo gak? Dan tunjukin Aduh, kalau gue curang banget ya. Kan gue udah ada cewek. Tapi gampang gue. Gue gak pernah. Gak pernah lo? Gak percaya gue. Pernah sih. Kenalan doang pernah, cuma gue gak sampai ketemuin. Oke. Iya. DM-nya kayak apa? How the conversation goes? How do you start? Biasa kan dari konten. Oke. Dia suka konten, ya dia kode-kode lah ngajak ngobrol segala macam gue. Lo harus terangin ke orang tua kayak Oh. lo jadi bikin konten, jadi ada yang komen nih. Iya.
Bagaimana lu tahu komen ini adalah kode dan bukan kode? Oh, karena DM-nya masuknya ke request. Biasanya kalau yang nggak kode mah komen-komen biasa aja. Oh, kalau oke. request kan udah rahasia kan. Artinya dia nggak pengen ketahuan gitu. Pengen approach-nya lebih dalam. Oke. Are you sure that's not just in your head? Ya bisa jadi sih. Gue GR doang ya. Ya oke, terus masuk request. Ya masuk request. Biasanya gue cek dulu cakep gak? Oke. Kalau cakep ya boleh lah gitu. Ya cuma gue nggak pernah sampai ketemu sih. Oke. Ya karena takut macam-macam aja. Gue masih lurus lah. Takut di spill. Iya, jadi ya udah. Iya kenalan boleh lah. Apa DM-nya dia? Biasanya kayak kayak cowok ke cewek aja, gue suka konten lo gitu-gitu. I don't know any of this. Ya terus kayak misalkan kapan gue kayak misalkan dia tahu gue suka nongkrong di mana, kapan ke sini ketemu gitu-gitu lah, ada gitu-gitu ya. Wow. Gampang ya, tidak usah makan cabai ini ya. Oke. Udah. Lanjut. Ini kayak spill. Oh, babak kedua. Kayaknya akan spill semua. Oh, oke. Oh, ganti. Nggak laku ya cabenya ya. Masih bisa dijawab ya. Oke, gue tanya ya, berarti ya sekarang ya. Sempat diundang ke beberapa podcast, mana yang lo paling nggak suka? Gini, gue nggak tahu mana yang gue suka, tapi gue tahu yang paling aneh. Karena di sini gue sebenarnya seneng-seneng aja kalau dulu. Karena gue nggak gitu banyak kesempatan di beneran gue. Ya gue I don't understand ada orang yang nggak lo harus maintain appearance lo, mentor orang tuh basi sama lo, mereka ntar pergi dari lo. Gue belum nyampe di titik itu. Gue belum nyampe di titik kayak ngajak foto, ya foto aja kan. Gue belum segitu terganggu sama dia. Paling aneh, I have to say, konten channel YouTube-nya itu Macan Idealis. Macan Idealis subscribernya 1 juta. Dan gue baru tahu bahwa ternyata dia kalau Jokowi itu apa, cebong? Iya. Oh, dia garis kampret, garis keras. Dan gue sumpah. Jadi lu belum tahu tuh sebenarnya pas diundang. Gue cuma kayak nge-DM diajak ini, kebetulan gue lagi mau promo show tour gue. Subscriber 1 juta, oke lah, gue butuh audience. Number season audience, gue datang aja gitu. Oh, ternyata dia sebal banget sama Coki gitu. Oh iya? Oh iya, ya iyalah menurut gue. Emang iya sih, kubu seberang gak sama? Kenapa bisa ngundang? I don't know. Gue gak tahu. Dan itu salah satu pengalaman paling eye opening. Dan gue kayak, wah ini gue di sini dijebak, ditanya dukung presidennya siapa gitu. Oh iya. Anjir awkward banget dong lu ngomongin Coki, dia nggak suka Coki gitu. Iya, tapi konteksnya dia kayaknya lagi mau mencari tahu Coki itu begitu by design apa memang keinginan pribadi dia. Mungkin kalau gua bilang, lu itu emang disuruh kantor, wah gitu. Tapi ya udah, menurut lu gitu siapa bisa ngarahin? Lu pikirin dia orang aneh gitu. Ya that's the most, ya kalau bukan gak suka kayak ini sebetulnya ya uncomfortable gitu, ini ngapain di sini. Tapi kita habis itu ngobrol dan apa kayak kita bisa ngobrol. Macan apa tuh? Macan Idealis. Macan Idealis, gue mau cek. Gue dari namanya aja Macan Idealis. Gue dia ngundang gue manggil kayak di Petukang Utara gitu. Gue tuh lahir di Petukang Selatan, jadi itu daerah kecil gue. Paling gue tahu juga. Oke, lanjut. Dari perusahaan yang pernah lo pegang, urutin kerjasama sama orang yang paling gak enak sampai yang paling enak. Waduh, internal banget ini. Yang paling lo gak suka siapa? Anjing, ini mah gak enak ya. Gak tau gue kantor lo. Ya gue makan aja lah ya. Makan aja. Daripada berantem. Naratif tuh perusahaan apa? Itu agensi. Koko Cici itu apa? Itu yang ini. Kayak Abnon itu ya? Sebenarnya ini, tapi kita ganti nama. Oh, kenapa ini ganti nama? Nah, kita cerita dulu. Iya. Kenapa ganti nama? Karena menurut gue bagus namanya Koko Cici. Terlalu apa ya? Banyak yang salah sangka, dikira kayak abang nonenya Cindo, padahal yang aslinya kan Koko Cici Jakarta. Iya. Jadi kita ganti nama karena kita mau seriusin juga. Gitu. Lu tau gak sih 3A itu kira-kira? Ya gue gak tau. Oh, gue tau 3A, maksudnya 4 bad luck, jadi lu 3A. Iya benar, dari situ sebenarnya gitu. Lanjut. Ya udah sih gue. Anjing. Koko Cici bagus sebenarnya. Enak gak? Iya. Kembang mah. Boleh cobain kan? Kayak pop mie gitu.
ya. Oke, langsung masuk aja pertanyaannya. Adri, urutin stand up komedian ini dari yang tergaring sampai terlucu. Jadi yang paling nggak lucu sampai yang lucu. Coki, Tretan, Rispo, Oza, Dustin. Gue tuh sebenarnya tahu kenapa gue jarang bilang. Karena gue tuh susah diajak playful, jadi gue pengen jawabnya serius. Mau lu jawab aja. Adri nggak ada ini gitu. Nggak apa-apa. Gue mau nyoba ini nih, kayaknya ada kurma-kurmanya gue bisa. Gue lebih pengen lu jawab sebenarnya. Gue jawab, oke. Tergaring apa yang terlucu? Yang lu sebut sebetulnya, gue gini. Yang lu sebut sebetulnya ini orang-orang yang buat gue ya, buat gue, yang gue seneng dari Emilia. Gue tuh nggak perlu pura-pura ada yang nggak lucu di sini. Oke. Which is kalau gue di bidang lain Harus pura-pura. gue sering tuh pura-pura. Kayak misalnya gue tuh udah jarang datang premier film. Karena gue takut ditanya pendapatnya gimana tentang film. Kalau itu gue harus pura-pura. Bilang bagus apa gitu. Ya, takut gue. Dan gue gak bisa bohong lip service gitu. Iya. Yang lu sebut nama-namanya di sini menurut ini pilihannya Coki, Tretan, Rispo, Oza, Dustin. Menurut gue tuh ini menurut gue semuanya lucu. Menurut gue semua lucu dan benar-benar punya uniqueness yang nggak bisa dikejar. Oke. Tapi kan selera komedi. Ya selera. Jadi Coki dengan kebrutalannya dan ininya terus. Tunggu. Ini dari yang paling bawah ya berarti menurut gue. Gue agak bingung kalau di saya paling bawah siapa ya? Kalau disebut gue yang paling bawah sih. Sama kayak gitu. Nggak, tapi gue jelasin ya. Iya, oke. Coki punya keidolaan dan keberanian yang nggak pernah ada orang lain berani sentuh. Kayak lu ngomongin, gue emang nggak percaya Tuhan. Iya. Menurut gue nyawa lu udah banyak banget sih. Terus Muslim tuh prankster dan yang punya kisah hidup. Ya lu dari Madura yang sangat secluded gitu di dalam cerita dia, and then dia mengalami progresnya sendiri dan menurut gue tuh cerita yang nggak bisa di ini. Rispo punya dia tuh juga sebetulnya agak mirip Dustin. Gue nggak ngerti komedi tuh gimana, tapi kayak dia punya level, dia tuh berani ditantang ke orang sampai jauh banget demi komedi. Dia di acara spesialnya kita kayak ada segmen act what you've told gitu. Oke. Act what you've told. Jadi kita sediain kamar mandi, dia lagi perform di meja, terus dinarasiin sama Rigen. Rispo nggak tahu apa yang dinarasiin dan dia harus ngikutin. Di situ sampai mandi. Sumpah. Iya, sampai mandi terus sikat gigi itu apa? Sikat gigi. Ya itu sikat gigi pakai oli deh gitu. Terus dia kayak fuck lah gitu. Dan dia gue nggak tahu gimana ngejarnya dan gue waktu itu menikmati banget show-nya dia. Oza Prince of Jaksel, what can you say gitu. Menurut gue dia itu padahal mungkin kalau starting point ya paling gak lucu tuh Oza sebetulnya. Waktu dia mulai ya. Oza tuh dari penjualan tiket di ada comedy club namanya Ketawa. Dia jadi dari penjualan tiketnya. Dan dia udah desperate kayak dia jadi penjual tiketnya? Iya. Kayak gue desperate deh, kayak gue gak akan bisa stand up. Dan udah depresi gitu sampai dia found his voice. Jadi Jaksel dan dia capitalize gede banget. Oza kemarin ngopen gua dan fuck lah gitu lucu banget. Dan apalagi Dustin. Dustin itu orang yang bikin kayak, lu tau kan kalau anak-anak band kan suka kayak ya itu mah 3 chord doang gampang gitu main. Lihat nih jazz sampai ngejelimet dan segala macem gitu-gitu. Nah di komedi itu juga ada tuh gitu-gitunya. Itu mah tekniknya cuma segitu, galinya nggak dalam apa ini. Tapi lu begitu ketemu Dustin ya kayak, kayaknya semua yang gue pelajarin salah. Jadi gue kayak nggak usah teknikal juga kayak ini ya Dustin ya. Iya di situ gue belajar bahwa wah gila stand up punya label komedi pintar tuh menyesatkan sebetulnya.
Jadi beban ya? Iya. Dan Dustin membawa kepolosan itu balik sih. Bener. So, but for the sake of ini, gue mau coba. Ini gue coba. Oke. So banget ya gue. Maksudnya gue nggak mau jawab. Itu kan teman-teman gue semua. Gue aja males makan yang ini. Oh, it's not that bad. Enak. Ya, saus tiramnya sih yang bikin. Ya, tapi kurmanya dan energinya lumayan. Oke, bagus. Oh, gua. Ya Allah, orang baru. Di antara guest yang banyak cincong yang pernah diundang, mana yang paling bosenin? Hah, nggak bisa lah. Nggak bisa. Cuma 3 soalnya. Tapi ada ya? Baru 3. Ini bisa merusak koneksi gue ini. Jangan lah ya. Gue tahu bisa jawab gue. Bisa jawab? Iya. Yang baru 3 udah nggak usah diomongin lah. Anjing banget ini pertanyaan. Enak kan? Ya lumayan lah. Enakan yang ini daripada yang tadi sih. Ya, tapi ini aftertaste abis itu. Iya sih. Itu kan aftertaste. Kayak berminyak gitu ya. Anjing. Oke, ada lagi? Baunya amis ya. Oh, gue ada satu pertanyaan terakhir deh, Dri. Sebelum gue tutup, ini emang kayak mandatory lah, gue harus tanyain. Restoran Chinese di Jakarta favorit lo apa? Mungkin ada yang mau tahu gitu. Restoran Chinese paling favorit. Kalau nyebut yang di mall nggak seru ya? Gak apa-apa sih. Apa emang? Din Tai Fung. Standar banget ya. Tawannya nggak ini. Yang OG gitu nggak ada loh. OG, Din Tai. OG, yang OG ya. Tapi ini Jaksel ya. Iya nggak apa-apa. Lotus. Oh Lotus. Di Pondok Indah. Pernah gue kayaknya. Oke, Lotus. Oke, Lotus guys. Buat yang mau cobain. Ya. Next, terakhir, plan lu ngapain lagi, Dri? Buat pribadi, buat MLI juga mungkin? Kalau MLI, ya kita akan ada gebrakan. Pasti yang bisa di look forward di Sounddrake kita ikut ada section komedinya, kita ikut bikin di sana. Terus bagian dari Idea Fest kita juga ada namanya Lucu Fest itu bisa yang itu stand up gitu? Iya kayak Java Jazz tapi komedi gitu. Oh oke. Lanas 50 performer lu bisa masuk ke stage mana gitu. Terus ada terusannya, ada special stage-nya. Oke. Tiket bisa dibeli di loket.com sih. Itu kalau kantor gua impiannya bisa punya platform sendiri ya, digital sendiri karena I know it's a dangerous game tapi kayaknya nowhere else to go gitu. Selain itu untuk MLI sih. Kalau buat gua pribadi apa ya? Ya gue masih mau ngelakuin stand up sampai umur 60. I think it's suatu hal yang menyenangkan buat gue. Sisanya apa ya? Nggak ada sih, gue pengen lebih lebar lagi aja, lebih appreciate while gue masih diterima gitu. Karena kan Kanye udah kayak orang gila kan gitu. Iya, benar. Dia udah nonton he made graduation. Iya. Oke, kalau gitu thank you Badri ya. Thank you bro. Sudah hadir semuanya. Selamat malam. Pamit. Thank you Dri. Terima kasih.